Ya, selamat berjumpa lagi dengan channel Paul Tukan Ajar Matematika. Di kesempatan kali ini, coba menyajikan materi bagaimana cara merekap nilai akhir semester dengan rumusan ya, dengan rumusan menggunakan aplikasi yang namanya Excel. Oke, kita langsung saja kita buka aplikasi Excel. Kita blank workbook. Lalu pertama-tama kita tulis nama dulu itemnya, nomor, listen, nama peserta ya, Didik. Lalu setelah nama apa? Nilai ya. Nilai di nilai ini apa? Ada nilai tugas, ada nilai boleh kita tugas ya. Nilai tugas ada PH1. Jadi nilai tugas ini keterwakilan ya. Dari sekian nilai kita rata-ratakan untuk jadi dapat satu nilai, lalu penilaian hariannya kita bisa ambil 2 PH2 P1 PH2, lalu pada nilai PTS ada nilai PAS. Lalu di sini kita tulis saja jumlah nilai. Oke, jumlah nilai ada rata-rata dari nilai ini ada nilai akhir. Oke, nilai akhir dan keterangan. Oke, sip. Kita ini dulu, kita edit sedikit dulu tentang kolom ini. Kita kasih jarak dia supaya bisa terbaca. Tugas PH1, PH2, PTS, PAS. Jumlah rata-rata nilai akhir keterangan. Nah, gitu ya. Kita apa dia? Merger and center kan dia. Kasih di tengah, oke. Yang berikutnya kita cepat-cepat saja kita pakai simbol ini. Oke. Klik lagi. Oke, klik lagi. Pakai di sini. Ini tidak bisa di jumlah saja. Oke. Klik lagi. Di rata-rata, klik lagi. Sampai di nilai akhir, klik lagi. Di sini. Oke deh. Setelah itu kita coba blok dia, kita kasih ke tengah-tengah ya, kita ke kiri, tengah sudah. Oke, lalu penomoran peserta 1, 2. Supaya lebih cepat kita blok 1 dengan 2, geser kursor ke bawah, dia ada tanda plus, kita tarik terus ke bawah sampai sejumlah siswa yang kita inginkan. Misalnya saya punya dengan jumlah 24. Saya ngajar kelas 9, saya coba itu. Lalu nisannya kita tulis saja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7. Ini sembarangan, saya bercontoh saja. Nama peserta saya ambil yang kelas 9 ya. Oke, kebetulan saya sudah punya nama siap mereka untuk saya kasih ya. Kita geser sedikit. Oke, ada siswa yang belum, kita coba cek. Ini ada satu namanya Fildimus Tang Hokor.
Oke, sudah sip. Dari sini kita tetap buat lagi, sip ya, sehingga sebanyak 25 jadinya. Oh tidak ya, 1, 2, 3, 4, oh 23 ya. Oke, pas kita delete saja yang ada. Oke, nah sekarang tugas kita yang berikut adalah, oh ini kita merge saja nomor ini, sip. Oke deh, sedikit berbeda, kita buat tebal, kasih tebal, kasih warna kuning. Oke, nah, pas. Oke, misalnya gitu. Nah, misalnya si Adi ini punya nilai tugas adalah 75, ulangannya ada 72, sini 74. Di sini PTS-nya kemarin misalnya dapat itu, PTS-nya adalah 68. Kita ini dulu ya, bikin 78, 75, 75, PTS 72, di sini 70. Sekarang Crescentia 80, di situ 80 juga, di sini 82, PTS-nya 78, pasnya adalah 70. Higieanus 75, 73, 74, di sini 70, sini 69. Oke, contohnya begitu ya. Nah, bagaimana kita itu jumlahnya? Untuk menghitung jumlahnya, kita pakai sistem perumusan. Caranya, tekan tanda sama dengan, tulis sum. Nah, kita klik S, maka dengan sendirinya kita cari yang namanya sum. Itu, ini ada sum. Klik double. Klik double. Selanjutnya kita blok dari nilai tugas Adi punya yang pertama hingga pas, blok, enter. Nah, dapat kan? Nah, setelah dapat Adi punya, bagaimana dengan yang lain? Yang lain gampang. Geser saja kursor kita ke arah sini sampai tanda plus, tekan tahan, tarik ke bawah. Nah, itu kan? Tekan tahan, tarik ke bawah. Nah, oke, gampang. Yang berikut, rata-rata. Bagaimana cara rata-rata? Sama dengan tadi, kita ketik pertama tanda sama dengan average. Nah, average ini rata-rata ya. Average blok dari tugas tadi, tugas sampai pas, kita enter. Oke, dapatlah nilai ini. Sama, kita geser kursor ke sini tanda plus, tekan tahan, tarik ke bawah, sejumlah siswa di bawah. Nah, begini ya. Jadi misalnya yang ini, saya punya jumlah siswa sampai di Valentino, ya. Oke, sampai di sini. Nah, atau mau tarik ke bawah lagi, ya terserah. Nah, gitu ya. Begini juga ini, kita tarik sampai sejumlah siswa. Supaya otomatis nilai dimasuk, otomatis berubah di sini ya. Nah, bagaimana sekarang dengan nilai akhir? Nilai akhir, maka dapat kita tulis sama dengan bisa langsung tulis J3 di sini otomatis sudah muncul ya. J3 ini simbol J yang ini, 3 ini. Nah, jadi kalau pakai itu cepat, sama rata-rata sama dengan nilai akhir. Nah, tapi pada saat saya coba kasih dengan pakai perumusan ya. Pakai perumusan, misalnya di sini kebetulan ada tugas PH1, PH2, PTS, PAS. Jadi, tugas kita kasih dengan kita ambil nilai tugas itu dalam persentasenya adalah 15%. 15% dari nilai tugas, 10% dari nilai ulangan, 10% dari ulangan 2. Nah, gitu ya. PTS-nya itu hanya di sini harus 100 jumlahnya. PTS-nya misalnya 25. Lalu oke.
Di sini 40 ya. Pas ya. Nah, jumlahnya kan sudah 100 ini ya. Pas. Oke, jadi 15, 10, 10, 25, 40. 15% nilai tugas, 10% nilai ulangan 1, 10% nilai ulangan 2, 25% nilai PTS, dan 40% nilai PAS yang kemarin. Oke. Bisa ya? Kita hapus saja ini. Kita ke rumusan. Nah, jadi cara membuatnya bagaimana? Sama dengan ketik dalam kurung. Tadi tugas kan 15% ya. Tulis 15% pakai tanda bintang di atas 8 kali. Kali apa? Kali tugas. Blok saya di tugas, tutup kurung, lalu tambah. Nah, itu ya. Lalu buka kurung lagi. 10% kali penilaian harian 1. Ya. Penilaian harian 1, tutup kurung, tambah. Buka kurung lagi. 10% kali penilaian harian 2. 10% kali penilaian harian 2, tutup kurung, tambah. Buka kurung lagi. PTS tadi berapa? 25 ya? 25% kali PTS, tutup kurung, tambah. Buka kurung lagi. Berapa? 40 ya tadi. 40% kali pasnya. Ya, tutup kurung. Nah, selesai, enter. Itu dia. Dapatlah 70,55. Ya, selanjutnya tinggal geser saja ini. Geser ke bawah. Oke, sampai sejumlah siswa. Oke deh. Ya, lalu di keterangan. Keterangan ini isi tentang tuntas tidak tuntas. Maka sebelum itu kita harus letakkan dengan KKM-nya ya. Kita insert saja. Kita insert. Misalnya saya punya KKM titik 2. Kita taruh di C sini. Misalnya matematika 75, katakan gitu ya. 75. Ya. Maka bagaimana membuatnya? Kita buat rumusan sama dengan, lalu jika if kita klikkan, jika if nilai akhirnya, jika nilai akhirnya, nah itu, jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan 75, nah gitu, besar sama dengan 75, sudah, maka titik koma lebih besar sama dengan 75, maka kita tanda petik tuntas, tutup tanda petik, tutup tanda petik, tuntas, tanda petik, lalu titik koma lagi, belum tuntas. Belum tuntas juga kita pakai tanda petik dua-duanya. Tanda petik tanda petik juga, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah itu kan, maka dia otomatis belum tuntas. Nah di sini kalau kita ini ke bawah, lalu kita coba cek rumusan, ya, cek rumusan, maka dia di sini K7 ya, tinggal rumusannya sudah kita langsung ini ya, buat tuntas, belum tuntas, ini belum tuntas, padahal sudah 75, berarti ada hal yang kurang di rumusan kita. Untuk itu kita pertegas dia di sini,
kita pakai simbol dolar. Oke, jadi kita tambah dolar di sebelah C dan juga setelah C. Pakai simbol dolar itu ya. Oke, supaya tidak seperti ini. 75 yang mana sudah tuntas, tapi dibilang belum tuntas. Nah, itu ya. Coba kita enter. Belum tuntas, belum tuntas. Oke. Lalu kita ini lagi ya. Oke, itu kan. Sampai ya, gitu ya. Nah, ini sudah. Ketika kita tambahkan tadi, maka hasilnya sudah sesuai. Belum tuntas, belum tuntas, tuntas, belum tuntas. Sudah dengan sendirinya. Lalu tinggal kita kasih masuk nilai yang lain, supaya untuk mempercepat, mempermudah kerja kita. Untuk kelas yang lainnya tinggal copy saja untuk ganti-ganti nama mereka. Oke, kiranya video sederhana ini bisa bermanfaat Bapak Ibu dalam mendesain rekapan nilai akhir semester untuk menulis di buku rapor siswa. Oke, selamat belajar, selamat mencoba. Semoga apa yang saya bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada banyak hal yang kurang dalam proses penyajian ini. Mari kita belajar bersama. Salam matematika.